Ya Allah, tepuk tangan saya. Aduh, ya ampun. Wah, keajaiban Tuhan ini. Kendang apa semarangan kendangan nih Ringik kendangan nih. penaras pinjalan jabeng ngopahke raka Yo. ketipung tansah Naluntung. Kendang ketik gawe lega Oh, ger. Suarane ki njo ngoten niku sik mbokmu mbiyen nyidam apa? mboten ngertos. Saya suarane apik no. Iya. Iya jare.
teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Oke, sudah? Semuanya sudah siap? Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita memulai dulu dengan berdoa supaya apa yang kita dapat hari ini bisa manfaat dan barokah. Siapa di sini ketua kelasnya? Oke, silakan langsung dipimpin doa bersama. Oke. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin berdoa. Sebelum kita memulai ke pembelajaran kita di bab 3, kita akan melakukan ice breaking dulu supaya kalian semua bisa berkonsentrasi dan tidak terpengaruh dengan suasana-suasana yang ramai di sini. Jadi semuanya silahkan tangannya ada di meja. Taruh di meja, tidak membawa apa-apa ya nak ya, semuanya ditaruh.
tidak dipegang. Jadi rata dengan meja tangannya. Saya akan menyalakan musik. Di sini kalian nanti silakan ikutin gerakannya Bu Noni, gitu ya. Sudah tahu semua? Pernah dengar lagu Dance Penguin? Pernah mempraktekkannya? Di TikTok ya? Yang pernah mungkin sudah nggak asing. Kalau tidak pernah, kita bergerak di sini. Oke, semuanya sudah siap? Kalau goyang kepala, ikut goyang kepala ya. Sambil senyum. Tepuk. Oke. Oke. Tepuk lagi. Goyang. Oke, terima kasih. Bagaimana? Sudah semangat? Oke, sip. Kita lanjutkan untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian waktu minggu kemarin itu terakhir kita mempelajari tentang seni rupa. Jadi di sini karena kalian ada 4 seni yang kita pelajari dan pembelajaran yang kedua adalah kita masuk ke seni musik. Di sini untuk tayangannya maaf ya nak ya, ini agak burak. Apa bahasanya burak itu? Buram. Memahami teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Sebelumnya, kalian sudah pernah mendengar lagu daerah? Sudah pernah menyanyikannya? Sudah tahu cara teknik ketika bernyanyi? Oh, belum. Yang penting bisa dan hafal, gitu ya. Dan intinya gak ngisin-ngisini. Kalau nggak hafal kan langsung diem. Gitu ya. Di sini tujuan pembelajaran saya hari ini, kenapa kok saya mengambil bab musik, itu saya harapkan setelah memahami gambar atau video, murid dapat menemukan perbedaan teknik dan gaya dalam menyanyikan beberapa lagu daerah dengan tepat. Yang berikutnya, setelah mengikuti pembelajaran, murid menemukan cara mempublikasikan atau menampilkan karya musik kepada orang lain dengan percaya diri. Ini tujuan pembelajaran saya. Untuk keyakinan kelas, kalian sudah bikin ya dengan wali kelasnya ketika di awal pembelajaran atau di awal semester, kalian sudah mempunyai keyakinan kelas. Sudah ditempel di sana semua? Apa itu hanya beberapa keyakinan kelas itu? Salah satunya apa di situ keyakinan kelas kalian? Apa? Tertib. Kemudian disiplin waktu. Berarti ketika ada pembelajaran, tidak boleh ketika belum waktunya bel keluar, gitu ya. Tapi kalau izin mau ke toilet boleh. Paham ya? Itu hanya beberapa untuk keyakinan kelas dan itu wajib untuk diterapkan. Jangan hanya ditulis ditempel. Gitu ya, itu enggak ada manfaatnya nanti. Yang berikutnya. Bernyanyi. Suka menyanyi? Di mana? Kamar mandi, hebat. Artis toilet. Bernyanyi itu merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. Aktivitas ini manusia dapat mengungkapkan perasaan melalui nada, irama, serta kata-kata. Ada yang menyanyi secara unisono, apa nak unisono? Uni itu satu, berarti sendirian. Kemudian ada juga yang dilakukan dengan vokal grup.
Ada yang lebih besar lagi. Kalau upacara apa namanya? Paduan suara. Kalau vokal grup itu hanya beberapa. 3 sampai 5 orang. Tapi kalau paduan suara itu lebih dari 5 sampai sekitar 20-30 orang. Itu namanya paduan suara. Yang berikutnya. Kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Penampilan musik tradisi di Indonesia sering berkaitan dengan musik tradisi. Penampilan musik daerah kadang-kadang menyatu dengan pertunjukan tari. Digunakan sebagai pengiring dalam upacara-upacara adat dan sering sebagai ilustrasi pergelaran teater tradisi serta sebagai media hiburan. Kalau untuk pertunjukan tari sudah sering kalian dengar ya. Biasanya pertunjukan tari itu kan tidak diiringi dengan musik yang direkam. Biasanya pakai musik live. Pakai apa alatnya? Gamelan, pinter. Kemudian upacara adat. Pernah ya tahu ya upacara adat? Di sini ada nggak di Pandaan sini? Upacara adat pakai alat musik. Ada apa? Bukan bantengan ya nak ya. Beda ya. Kita ngomong tentang upacara tahunan, istilahnya sudah desa itu selalu ada. Nah, sedekah bumi, betul. Yang buraan itu ya, buraan sayur, biasanya seperti itu. Betul. Yang berikutnya, ilustrasi pergerakan teater tradisi. Pernah lihat Lodrok? Pernah memperagakan menjadi pemain Lodrok? Atau apa ya istilahnya berpartisipasi, mungkin remonya atau apanya, mungkin pernah? Oh tidak pernah, berarti di sini untuk teater tradisi kalian hanya menonton. Sebagai penikmat saja, nggak apa-apa, bagus. Kemudian yang berikutnya, musik daerah umumnya memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat pendukungnya. Secara umum, musik berfungsi sebagai media kreatif atau hiburan untuk meninggalkan segala macam kepenatan dan keletihan dalam aktivitas sosial budaya sehari-hari. Ini bukan hanya musik-musik yang modern ya. Kalau kamu kan mendengarkan sambil membaca, sambil belajar, sambil aktivitas, itu biasanya supaya tidak penat, supaya tidak capek mendengarkan musik. Terserah yang mau didengarkan musik apa, yang penting kamunya nyaman. Gitu ya. Yang berikutnya, fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah sarana upacara adat, pengiring tari, media bermain, dan media penerangan. Yang pertama, sebagai sarana upacara adat, musik daerah bukan objek yang berdiri sendiri. Musik daerah biasanya itu merupakan bagian dari kegiatan lain. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis. Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat. Upacara yang tadi kamu tahu seperti sedekah bumi kalau di Pandaan. Kalau di Probolinggo Bromo apa namanya? Kasodo atau kasada, betul ya? Itu upacara adat dan istilahnya tidak akan pernah mereka tinggalkan. Karena namanya adat itu akan menjadi budaya, tradisi, dan akan selalu diturunkan ke anak turunnya. Meskipun anak turunnya itu merantau ke kota, itu pasti akan mengenal daerah adatnya. Karena orang-orang tua dulu tidak akan membiarkan tradisi itu hilang. Gitu ya. Contohnya di sini, misalkan saya ambil contoh bukan yang Bromo, upacara Merapi di Sumba. Itu untuk mengiringi para roh leluhur. Kalau di Toraja itu juga ada ya. Pernah tahu yang orang meninggal tapi tidak dikubur, tapi digantungkan. Nah itu ada Toraja. Kalau yang di Bali itu ada yang dibakar, ada yang cuma disendenkan ke pohon-pohon. Desa Terunyan namanya. Itu juga ada upacara adatnya sebelum melakukan tradisi itu. Sebelum melakukan kegiatan itu. Gak moro-moro mati prek langsung wis sendekno. Ya enggak, ada musik pengiringnya untuk itu. Ngaben juga seperti itu. Sama. Sebelum dibakar itu akan ada arak-arakan. Ya kan seperti karnaval gitu loh.
Itu arah-arahannya diiringi sama musik-musik dari Bali, gamelan Bali. Kemudian masyarakat suku Sunda, musik angklung, upacara Serentahun. Sama sebenarnya, upacara Serentahun itu dengan sedekah bumi. Nah, itu sama. Jadi mereka lebih ke arah padi. Kalau sedekah buminya di Pandaan, itu hasil pertanian bebas ya. Bukan hanya padi kan ya, macam-macam. Ada kacang, ada wortel, ada sembarang wis. Yang berikutnya, musik pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan indah dalam tari. Berbagai macam tari daerah yang kamu kenal pada dasarnya hanya dapat diiringi dengan musik daerah tersebut. Betul ya? Tari tradisi Jawa, apakah bisa diiringi dengan musik tradisi Bali? Kenapa? Karena tidak cocok, tidak sesuai. Rancaknya lagu itu sudah berbeda. Orang Jawa itu lebih slow, gitu ya, lebih slow dan tidak cepat. Tapi kalau Bali itu gerakannya sangat tegas. Jadi ketika diiringi musik Bali ke Jawa, nyel gitu ya, tanpa ada Jawa sama sekali. Bingung yang nari. Mau gedruk-gedruk ya salah, mau terlalu kalem musiknya bingung, begitu ya. Di sini contohnya tari kecak. Pernah tahu tari kecak ya? Itu kan nggak mungkin caka caka cak cak turu kabeh. Kan selalu rancak. Caka 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 cak caka 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 cak, baru yang tengah itu yang menari. Pernah kan dikelilingi seperti itu kan ya? Nggih. Tari Pakarena dari Sulawesi, tari Ngesuk dari Jawa Timur. Tari Mandalika, bukan Mandalikanya MotoGP loh ya, bukan loh ya. NTB, tari Mangau dari Jambi dan tari Masarondat dari Papua. Saya ambil beberapa daerah, itu tidak saya tayangkan karena memang pembahasannya bukan tentang tari, kita tentang musik. Media bermain. Kalian pernah tahu permainan tradisional? Pernah melakukan P5? Apa yang kalian lakukan? Main apa, Nak? Apa? Permainan tradisional ketika P5 di sini. Rangku alu, apa lagi? Jublah-jublah suang, terus apa lagi? Permainan tradisional yang mengarah ke lagu. Cina buta, gundul-gundul pacul, bisa loh ya. Terus apa lagi? Bukan temannya gondol, tidak dibuli-bulian, bukan ya. Bukan begitu. Ini hanya tarian, hanya nyanyian dengan permainan tradisional. Betul ya, itu media bermain anak-anak. Ini contohnya. Ini hanya sebagian kecil saja yang saya ambil. Pernah tahu lagunya ini? Tanduk Majeng Madura? Ada yang dari Madura di sini? Keturunan Madura ada? Ada ya? Pernah mendengar ini? Oh, enggak pernah. Apa yang kamu dengar? K-pop? Oh, omongnya saja. Kalau lagunya belum pernah dengar. Oke. Sebagai media penerangan. Di sini, lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat itu merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Lagu sebagai media penerangan misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat. Pada masyarakat modern, lagu sebagai media penerangan bisa berisi tentang pemilu, KB, ibu hamil, penyakit, macam-macam ya. Selain itu, dalam iklan layanan masyarakat itu bisa lagu yang bernafaskan musik qasidah, terbangan, zipin itu sama ya dengan lagu-lagu Arab. Kemudian syair dari Al-Quran. Untuk media penerangan, contoh konkret yang pernah kalian tahu di TV, iklan apa? Iklan apa? Di situ ada pemilu, KB, ibu hamil, AIS, kemudian apa nak? Musiknya qasidahan apa? Contohnya yang bernafaskan layanan masyarakat supaya orang itu tertarik untuk ikut mereka. Contohnya apa? Partai PAN, apa lagu nih? Betul. Pan selalu terdepan. Apa lawak Muna? Padahal yuk gak melok nyoblos kan ya.
Gak boleh, masih belum 17 tahun. Nanti 17 tahun ganti mana lagu nih? Wis kedupan wisan. Mbok apa pin paling ganti. Rada meleset titik. Itu kamu hafal. Tapi orang mengira keluargamu nyoblos pan. Padahal kamu hanya menghafal dari lagu itu viral lagunya. Sekarang diganti-ganti kalimatnya. Bukan hanya pan, pan, pan. Selalu diganti semuanya. Tapi musiknya sama. Itu adalah bagaimana cara orang untuk tertarik. Gitu ya. Yang berikutnya. Penyanyi musik tradisi disebut sinden. Pernah tahu sinden? Oke, nyanyi di mana biasanya, Nak? Di bantengan. Wayang nak lala pono bantengan ono sinden barang. Enggak perlu sinden enggak apa-apa kalau bantengan kan? Cukup untuk musiknya saja. Di sini memang yang terkenal Pandaan itu bantengan memang. Jadi bagaimana caranya bantengan itu diangkat sebagai kebudayaan daerah Pasuruan. Karena memang sudah tradisi di situ. Sini ada kan ya paguyubannya? Ada. Murid sini juga banyak kok yang ikut paguyuban itu. Biasanya yang menjadi sinden itu cewek. Kenapa? Karena butuh suara yang tinggi. Kalau suaranya cempreng kayak Bu Noni, langsung apa ya dibuat sebelum daftar sudah dibuang. Karena suaranya waduh cempreng arek wis gak iso, begitu ya. Tapi kalau suaranya sudah awal ngomong sudah seperti orang menyanyi, itu langsung direkrut otomatis, gitu ya. Sinden itu punya kemampuan komunikasi yang luas, ahli vokal yang baik, serta kemampuan untuk menyanyikan tembang. Biasanya seperti itu, tapi karena modernisasi, jadi lagunya sekarang diganti lagu-lagu Jawa yang lebih modern. Misalnya lagu, apa nak? Tapi disindenkan. Jadi seperti dia itu lagi nyinden tembang, padahal bukan, itu lagu Jawa biasa, bukan tembang. Kalau tembang itu ada pakem-pakemnya tersendiri. Sudah dari dulu tidak boleh diganti. Pernah tahu lagu Lingsir Wengi? Nah, bayanganmu langsung kemana? Ke kuburan, ke hantu. Apa nak? Karena memang disetel di film itu ya. Kenapa kok nggak dia nyanyi po ame-ame? Metu, pocongnya lagu po ame-ame, belalang kupu-kupu. Nggak laku filmnya. Karena menyenangkan. Masa ketemu pocong seneng, hatimu riang gitu ya. Tapi kalau lagunya Lingsir Wangi, nyanyi ngono tok iku rinding. Perkara lapo padahal ya. Yang berikutnya. Namanya sinden itu disebut juga dengan waranggana. Istilah itu ya. Kalau dulu itu yang menyanyi atau sinden itu hanya satu orang. Yang lainnya itu yang memukul gamelannya. Tapi karena perubahan zaman, jadi sindennya itu bisa sampai 10 orang menyanyi semuanya. Bu, boleh nggak sinden berdiri? Boleh kalau sekarang, kalau dulu tidak boleh. Jadi semuanya duduk, semalam suntuk ya duduk. Jadi mereka seperti didoa-doai supaya kakinya itu tidak kesemutan. Jadi anti yang namanya kesemutan. Semalam suntuk loh, mulai jam 12 malam ketemu jam 12 siang, itu akan duduknya seperti, dan tidak akan yang namanya aduh ganti sekil, itu enggak ada. Jadi semuanya anteng jegrek hanya menyanyi. Kenapa? Karena dia tidak merasakan kakinya. Ada magisnya di situ. Jadi ketika tampil di malam hari, sebelumnya itu mereka sudah melakukan ritual. Supaya di situ benar-benar tidak ada yang namanya kebelet ke kamar mandi. Tidak ada yang namanya, aduh sikilku kok kram. Aduh kok kolesterolku tinggi. Oh enggak ada seperti itu. Gitu ya. Yang berikutnya. Mengenal budaya setiap daerah itu tidak harus dengan berkunjung ke tempatnya. Kalian cukup melihat dari media sosial. Bisa kan sekarang ya. Masa kepingin delok orang nyanyi di Kalimantan kamu kudu terbang ke sana? Ya, sekarang banyak TikTok. Ada apa lagi? Selain video. Apa lagi? FB, IG, apa mana nak? YouTube apa mana nak? Twitter. Saya 6-6-nya ada semua. Silakan nanti ke saya semua ya. Oke, di sini ada beberapa contoh lagu daerah yang sudah saya ambil karena kalian itu orang Jawa Timur. Jadi saya ambil contohnya ini.
Itu iki rek, itu begitu Jawa Timur, itu Kutub Utara. Silakan dilihat. Yang sudah tahu lagunya boleh sambil menyanyi bersama dengan ini. Re, ayo re, mlaku-mlaku nang tunjungan. Re, ayo re, rame-rame bebarengan bareng. Cah, ayo cah, sopo gelem melu aku. Cah, ayo cah, golek kenalan cah ayu. Ngalor ngidul liwat toko. Masih omong senggol-senggol ati lego. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur. Kenal anak sing dodol rujak cingur. Stop. Pernah dengar lagu ini? Aslinya mana lagu ini? Hah? Surabaya. Bu, saya bukan orang Surabaya, saya orang Pandaan. Yo kan masih apa nak istilahnya? Sama-sama Jawa Timur kan? Jadi kamu minimal harus hafal lagunya Jawa Timur. Kamu kalau disuruh maju sama Bu Noni, biasanya nyanyi apa nak? Apuse, ampar-ampar pisang, wes seluruh itu tok. Yang lainnya enggak bisa Bu, karena apa? Pendek lagunya. Apuse, kokondau pendek. Agak panjang sedikit aja kamu sudah itu enggak hafal Bu. Lah kamu tinggalnya di mana? Di Jawa Timur harusnya hafal. Yang berikutnya ya, contoh dari lagu Jawa Timur. Siapa tadi yang keturunan Madura? Kadafi ya namanya. Kadafi keturunan Madura. Harusnya bisa nak lagu ini. Lagu anak ceria. Oleh pote wak lajure eta ngaleng re majem tanto nala kadem mole tak jadi orina oreng majengan bentar ombak sapo angin salanjengan olah para ona ala jeruk oleh olah ala jeruk Madura. Oke, sudah. Yang tahu lagunya Tanduk Majeng ini tentang apa sih? Untuk mancing ini nak, apa nak? Tentang yang cari ikan namanya apa? Nelayan. Kenapa kok dia itu ngambil judul tentang nelayan? Kenapa? Karena banyak nelayan. Karena di Madura itu mayoritas bekerjanya sebagai nelayan karena dikelilingi oleh laut. Jadi bagaimana caranya Madura itu terkenal dengan hasil ikannya dan juga hasil garam. Terkenal kan? Garam terkenal dari Pulau Madura. Begitu, enak garamnya sana. Oke, sudah. Jangan diteruskan, kamu nanti menyanyi nggak selesai-selesai ini. Lagu daerah kita unik ya, setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing, tidak bisa disama-samakan. Kemudian kamu kan orang Papua, juga iso nyanyi koyo ngono kudune karena kamu tinggal di Jawa, harus menyanyi Jawa ya tidak. Maksudnya itu mempelajari semua daerah kan tidak salah. Menambah ilmu pengetahuan itu baik. Yang berikutnya kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada dari setiap daerah.
Oke, sudah. Untuk materi hari ini sudah saya tayangkan semuanya. Mungkin ada yang mau bertanya. Tidak ada? Oke, sudah jelas semuanya ya. Di sini Bu Noni sudah membuat kelompok sesuai dengan karakter kalian masing-masing. Ada kelompok visual. Tunjukkan, Nak, diangkat visual. Oke. Visual itu secara pandangan mata ya. Kemudian ada audio visual. Oke. Ada dari kinestetik. Diangkat. Oke, siap. Audio visual itu pendengaran dan penglihatan. Sedangkan kinestetik adalah pergerakan. Di sini ada tugas masing-masing dari setiap kelompok. Untuk yang kelompok visual itu nanti kalian silakan membuat clipping tentang para seniman yang membuat lagu-lagu daerah. Jadi di situ kamu membuat clippingnya, misalkan lagunya kayak tadi itu Rek Ayo Rek siapa yang menciptakan, ada liriknya. Ditempel di kertas buffalo, kemudian boleh tulis tangan, boleh di print, ya Nak ya, dengan lirik lagunya juga. Boleh diberikan gambar ilustrasinya. Kalau seperti tanduk majang tadi kan gambar nelayan, boleh ada perahunya, ada nelayannya, itu di clipping. Kemudian untuk yang audio visual, itu kalian nanti membuat artikel ya. Jadi kalian dengarkan dulu lagunya, kemudian kalian membuat inti dari lagu itu apa. Kalian buat artikel semenarik mungkin. Boleh dibuat seperti pop up. Terserah. Jadi nanti ada gambarnya, ada pop up-nya. Itu menceritakan lagu daerah yang kalian analisis. Kalau yang audiovisual ini cukup 2 lagu saja. Kalau yang ini minimal mencari lirik lagu plus pengarangnya itu 10. Ya, karena berbentuk portofolio. Kemudian yang kinestetik itu nanti kamu mencari lagu yang sesuai dengan grupmu. Bu, saya kepengennya lagu dari Banyuwangi. Kami akan melakukan paduan suara. Jadi mempraktekkan lagu untuk lagu dari Banyuwangi atau dari manapun, terserah kamu, bebas ya, tidak harus dari Jawa Timur, terserah. Harus dengan aransemenmu sendiri. Jadi ada suara 1, 2, 3. Di situ untuk kinestetik. Sampai di sini adakah pertanyaan untuk tugasnya? Kita bertemu tugas itu di hari minggu depan. Minggu depan langsung presentasi setiap satu kelompok masing-masing. Gitu ya. Wajib dipresentasikan supaya tiap kelompok tahu, oh ini loh kegiatannya visual, ini kegiatannya audio visual. Oh ternyata kinestetik suaranya merdu-merdu ya. Gitu ya. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Kesimpulan kita hari ini apa, Nak? Kita harus saling menghargai lagu-lagu daerah dari setiap provinsi atau daerah. Di mana saling menghargainya kita juga harus mempelajarinya supaya kekayaan ilmu kita akan bertambah. Gitu ya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inna Lailul Karima, saya selaku guru bimbingan konseling di SMPN 2 Pandaan. Saya adalah rekan sejawat dari Bu Nuni Kusumawardhani, CGP Angkatan 9. Menurut saya, Bu Nuni itu sudah menerapkan RTP berdiferensiasi berupa konten, proses, dan produk yang membuat kelasnya itu menjadi hidup dan sangat menginspirasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk Bu Nuni, semangat untuk menjalankan PGP.